Assalamualaikum anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat semua dan masih bersemangat untuk belajar matematika. Video ini adalah bagian terakhir dari bab persamaan kuadrat. Dan pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru. Masih bersama saya, Nur Ekawati. Mari ikuti pembelajarannya. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kalau pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau kalian ingat ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Dan juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, kita mulai saja ya. Kalian pasti ingat bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah menggunakan rumus ABC. Ya, seperti ini rumusnya. Nah, nilai atau besaran yang berada di dalam akar ini biasa dikenal atau disebut dengan diskriminan atau pembeda dan disingkat D. Jadi D adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, berdasarkan nilai diskriminan D ini, kita dapat mengetahui jenis akar-akar persamaan kuadrat. Ya, jadi dapat ditentukan sebagai berikut. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berdasarkan nilai diskriminan dapat ditentukan sebagai berikut. Jika D lebih besar dari 0, maka kedua akarnya adalah real dan berlainan. Jadi X1 tidak sama dengan X2. Ya. Jika nilai diskriminan diperoleh hasilnya adalah 0, maka kedua akarnya real dan sama atau kembar. Ya, jadi X1 sama dengan X2. Sedangkan jika nilai D kurang dari 0, maka kedua akarnya tidak real atau hayal atau imajiner. Ya. Dengan kata lain, persamaan tersebut tidak mempunyai akar real. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Ya, di sini ada 2 soal. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari yang A. Dari persamaan ini, bisa kita ketahui nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah negatif 3. Ya. Selanjutnya, kita hitung nilai diskriminannya, atau nilai D-nya. Ya, masukkan dulu rumusnya, B kuadrat dikurangi 4AC. Masukkan angkanya, ya, B-nya negatif 5, A-nya 2, dan C-nya negatif 3. Sehingga kalau dihitung diperoleh hasil 49. Karena D sama dengan 49, artinya D lebih besar dari 0, maka kesimpulannya, persamaan ini memiliki 2 akar real yang berlainan. Ya, jadi X1 tidak sama dengan X2. Ya. Kita ke contoh yang B. Dari persamaan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 sama dengan 0, kita bisa tahu nilai A-nya adalah 1, B-nya negatif 10, dan C-nya adalah 25. Selanjutnya kita hitung nilai diskriminannya, dimasukkan angkanya ke dalam rumus, sehingga di sini diperoleh hasil D-nya adalah 0. Ya, tadi masih ingat, apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, itu artinya persamaan ini mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar, atau dengan kata lain X1 sama dengan X2. Ya. Jadi, kita bisa mengetahui jenis-jenis akar berdasarkan nilai diskriminan. Bagaimana? Bisa dipahami? Materi selanjutnya adalah tentang rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, jadi, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka kita bisa dengan cepat menentukan jumlah akar dan hasil kali dengan menggunakan rumus berikut. Ya. Untuk jumlah akar, maka
X1 ditambah X2 bisa kita peroleh dengan cara min B per A. Jadi B ini dengan A ini ya. Kalau untuk hasil kali X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh berikut ini. Contoh soal. Diketahui X1 dan X2 adalah akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari yang A, X1 ditambah X2, yang B, X1 dikali X2, dan yang C, 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal ini, kalian punya dua pilihan cara. Cara yang pertama, kalian tentukan dulu atau kalian cari dulu nilai X1 dan X2-nya. Cara mencarinya, kalian bisa menggunakan 3 cara yang pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, bisa memfaktorkan, bisa melengkapi kuadrat sempurna, atau bisa menggunakan rumus ABC. Lalu, apabila nilai X1 dan X2 sudah diperoleh, tinggal kalian masukkan ke soal ini. Ya. Cara yang kedua, kita ada cara yang lebih cepat, yaitu kita menggunakan rumus yang ada, yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Bagaimana caranya? Langsung saja. Ya. Dari persamaan ini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 3, dan C-nya adalah negatif 5. Ya. Kalian masih ingat tadi rumus jumlah dan hasil kali akar? Ya, saya buka kembali di sini rumusnya. X1 ditambah X2 rumusnya adalah min B per A, sedangkan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ya, rumus inilah yang akan kita gunakan. Oke, kita ke pertanyaan yang A. Ditanyakan X1 ditambah X2 yaitu min B per A. Ya, kita masukkan min, B-nya adalah negatif 3 dan A-nya adalah 2. Ya, sehingga hasilnya adalah positif 3/2. Sedangkan untuk yang pertanyaan B, X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. C-nya adalah negatif 5 dan A-nya adalah 2. Ya, sehingga hasilnya adalah negatif 5/2. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Oke, kita ke pertanyaan yang C. Ya. Di sini karena rumus ini tidak ada, maka kita uraikan dulu. Jadi bentuk 1/X1 ditambah 1/X2 bisa kita rubah dulu seperti ini, ya, disamakan penyebutnya sehingga menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2, ya. Atau bisa juga kita tulis dalam kurung X1 ditambah X2 dibagi X1 dikali X2. Nah, karena nilai X1 ditambah X2 tadi sudah kita peroleh, yaitu ini, ya, 3/2, masukkan saja 3/2 dibagi X1 kali X2 juga sudah kita peroleh, yaitu ini negatif 5/2, ya. Kemudian karena ini pembagian pada pecahan, maka langkahnya adalah seperti ini, ya, pembagian menjadi perkalian, lalu ini angkanya dibalik, ya, sehingga diperoleh hasil negatif 3/5. Ya, saya rasa tidak sulit dan mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui. Jadi di sini ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan perkalian faktor dan cara kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi maksudnya adalah untuk cara pertama, misalkan diketahui akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya dapat kita tentukan dengan rumus seperti ini. Dalam kurung X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 dapat dinyatakan dengan cara seperti ini rumusnya, yaitu X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, ya. Di sini adalah jumlah akar dan di sini adalah hasil kali akar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak contoh berikut.
Ini adalah contoh soal bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui. Coba perhatikan. Nah, di sini saya akan menggunakan satu soal yang sama, namun nanti akan dikerjakan dengan dua cara yang berbeda. Jadi nanti kalian dapat menilai cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Ya, kita mulai dari cara yang pertama. Soalnya adalah susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 4. Ya, dengan cara yang pertama, maka di sini diketahui X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya adalah 4. Jadi kita akan menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 4. Maka kalau menggunakan cara 1, yaitu cara perkalian faktor, rumusnya adalah dalam kurung X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Ya. Caranya tidak sulit, tinggal kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. Sehingga di sini adalah perkalian dua suku. Kalian ingat kembali caranya ya. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Ya, seperti itu. Sehingga apabila kita sederhanakan diperoleh hasil X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Ya, itu adalah cara yang pertama. Selanjutnya bagaimana jika soal yang sama kita kerjakan dengan cara yang kedua. Ya. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya adalah 4 adalah sebagai berikut ya. Ini kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kita tulis dulu rumusnya. Nah, di sini maka kita masukkan X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2. Masukkan nilainya, X1-nya adalah negatif 3, X2-nya adalah 4 kali X ditambah X1 dikali X2. X1-nya negatif 3, X2-nya 4 ya. Kita hitung hasilnya. X kuadrat dikurangi, di sini negatif 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Kemudian di sini negatif 3 dikali 4 hasilnya adalah negatif 12. Sehingga kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Ya, hasilnya sama dengan pada saat menggunakan cara 1. Mana yang lebih mudah? Kalian yang menentukan. Kita ke materi yang terakhir dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 70 meter dan luasnya 300 meter persegi. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan. Di sini kita misalkan dulu panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Pada soal diketahui keliling adalah 70 meter. Ya, kita masukkan keliling sama dengan 70. Kalian masih ingat rumus keliling persegi panjang? Ya, betul ya. Yaitu 2 dikali P ditambah L. Karena kelilingnya 70, maka 2 dikali P ditambah L sama dengan 70. Sehingga P ditambah L adalah 70 dibagi 2 yaitu 35. Sehingga kita dapatkan L-nya adalah 35 dikurangi P. Nah, lalu pada soal juga sudah diketahui luasnya. Ya, luas sama dengan 300 meter. Kita tulis di sini, luas sama dengan 300. Kalian ingat rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Maka di sini P kali L sama dengan 300. P kali L-nya kita ganti menjadi ini, kita substitusikan di sini. L-nya kita ganti menjadi 35 dikurangi P. Ya, kita ganti di sini sama dengan 300 ya. Lalu kita kalikan P kali 35, 35P dikurangi P kali P adalah P kuadrat sama dengan 300 ya. Kita pindah ruas, kita kumpulkan semua di satu ruas sehingga diperoleh P kuadrat dikurangi 35P ditambah 300 sama dengan 0 ya. Bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita bisa menentukan akar-akarnya dengan cara yang pernah dijelaskan sebelumnya ya. Di sini kita gunakan cara pemfaktoran sehingga diperoleh hasil P dikurangi 20 dikali P dikurangi 15 sama dengan 0 ya.
Lalu masing-masing kita jadikan P dikurangi 20 sama dengan 0 atau P dikurangi 15 sama dengan 0. P dikurangi 20 sama dengan 0 artinya P-nya sama dengan 20. Atau di sini yang sisi sebelah sini P-nya sama dengan 15 ya. Sehingga di sini kita dapat dua nilai P. Lalu kita substitusikan ya. Untuk P-nya sama dengan 20, maka L-nya adalah 35 dikurangi P, maka 35 dikurangi 20 sama dengan 15 ya. Sedangkan untuk P sama dengan 15, diperoleh L-nya adalah 20. Jadi untuk P panjangnya 20 meter, lebarnya adalah 15. Sedangkan kalau P-nya panjangnya 15, lebarnya adalah 20. Sehingga tanah tersebut memiliki panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Ya. Itu adalah contoh penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Mudah-mudahan pembelajaran kalian kali ini ya dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.